Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang yaitu jenis kesulitan belajar dengan anggota Siti Esi Nur Hasana, Arya Kurnia Perdani, dan Bella Septiana. Jenis kesulitan belajar atau gangguan belajar pada anak itu bisa ditimbulkan di sekolah maupun di luar sekolah. Anak yang mengalami jenis gangguan belajar ini biasanya akan mengalami jenis gangguan belajar tentang pemusatan atau perhatian konsentrasi. Jenis gangguan belajar pada anak tentang daya ingat. Jenis belajar ini biasanya hal membaca, menulis, dan berhitung dan sebagainya. Yang perlu diingat itu bahwa anak-anak yang mengalami jenis gangguan belajar bukanlah mengidap suatu penyakit, tetapi anak hanya mengalami jenis gangguan belajar pada proses pembelajarannya dan bisa disembuhkan dengan terapi psikologis. Yang pertama yaitu gangguan membaca atau disleksia. Tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan anak untuk menyusun atau membaca kalimat dalam urutan terbalik, tetapi juga dalam berbagai macam urutan, termasuk dari atas ke bawah, kiri dan kanan, dan sulit menerima perintah. Atau baca juga mengenai jenis gangguan abnormalitas pada anak yang seharusnya itu dilanjutkan ke memori pada otak. Tanda-tanda disleksia itu yang pertama yaitu kurang mampu mengenali huruf atau mengejanya. Yang kedua, kurang mampu membuat pekerjaan tertulis secara terstruktur, misalnya esai. Yang ketiga, huruf tertukar-tukar, misalnya B tertukar dengan D, terus P tertukar dengan Q, M tertukar dengan W, dan S tertukar dengan Z. Selanjutnya yaitu membaca lambat dan terputus-putus dan tidak tepat. Yang kedua ada gangguan menulis atau disgrafia. Anak biasanya ini tidak bisa menyusun huruf dan kata dengan baik. Anak sulit mengkoordinasikan motorik halusnya atau tangan untuk menulis. Gejala ini mulai tampak ketika anak mulai belajar menulis. Anak disgrafia ini memiliki inteligensia normal, bahkan ada yang di atas rata-rata. Ia tidak mengalami jenis gangguan belajar pada anak motorik maupun visual, tetapi ia hanya mengalami kurang mampu untuk menulis. Tanda-tanda disgrafia ini yang pertama yaitu terdapat ketidakkonsentan bentuk huruf dalam tulisannya. Yang kedua, saat menulis itu penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur. Yang ketiga, ukuran dan bentuk huruf dalam tulisan itu tidak proporsional. Yang keempat, anak tampak harus berusaha keras saat mengkomunikasikan suatu ide, pengetahuan, atau pemahamannya lewat tulisan. Yang kelima yaitu sulit memegang ballpoint maupun pensil dengan mantap. Cara memegang alat tertulis itu seringkali terlalu dekat, bahkan hampir menempel dengan kertas. Selanjutnya yaitu gangguan berhitung diskalkulia, yaitu jenis gangguan belajar pada anak yang berkaitan dengan kemampuan berhitung atau aritmatik. Anak diskalkulia ini kurang mampu untuk menyelesaikan soal-soal matematika dan sulit menangkap konsep dasar aritmatik. Tanda-tandanya yaitu yang pertama sulit menentukan arah ke kiri atau ke kanan. Kedua, sulit membaca jam, menghitung uang kembalian atau uang yang harus dibayarkan saat belanja. Dampaknya anak tersebut ini jadi takut untuk melakukan kegiatan apapun yang harus melibatkan uang. Yang ketiga yaitu sulit melakukan proses matematis seperti menjumlah, mengurangi, membagi, mengali, dan sulit memahami konsep hitungan angka atau urutan. Yang keempat yaitu terkadang mengalami disorientasi seperti waktu dan arah. Si anak ini biasanya bingung saat
saat ditanya jam berapa sekarang, ia juga tidak mampu membaca dan memahami peta atau petunjuk arah. Yang selanjutnya yaitu gangguan pendengaran dan proses visual. Nah, yaitu jenis gangguan belajar pada anak belajar yang melibatkan jenis gangguan belajar pada sensorik. Meskipun anak tersebut mungkin dapat melihat dan atau mendengar secara normal, jenis gangguan belajar pada anak ini menyulitkan anak dari apa yang anak lihat dan dengar. Anak akan sering memiliki kurang mampu dalam pemahaman bahasa, baik tertulis maupun auditor. Yang selanjutnya yaitu ketidakmampuan belajar nonverbal, yaitu jenis gangguan belajar pada anak belajar dalam jenis gangguan belajar pada anak dengan visual spasial, motorik, dan keterampilan organisasi. Umumnya, anak mengalami kurang mampu dan memahami komunikasi nonverbal dan interaksi yang dapat mengakibatkan jenis gangguan belajar pada anak yang berhubungan dengan sosial. Yang selanjutnya yaitu gangguan bahasa spesifik, yaitu jenis gangguan belajar pada anak, perkembangan yang memengaruhi penguasaan bahasa dan penggunaan bahasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Arya Kurnia. Baiklah, di sini saya Arya Kurnia Perdani, NPM 19111000031. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu yang kedua B, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. 1. Faktor internal. Faktor internal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa antara lain yaitu kemampuan intelektual, perasaan dan kepercayaan diri, motivasi, kematangan untuk belajar, usia, jenis kelamin, kebiasaan belajar, kemampuan mengingat, serta kemampuan mengindra seperti melihat, mendengar, membau, dan merasakan. Sedangkan menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, faktor internal yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa yaitu A. Faktor fisiologis. Faktor fisiologis yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa seperti kondisi siswa yang sedang sakit, kurang sehat, adanya kelemahan atau cacat tubuh. Yang B, faktor psikologis. Faktor psikologis itu siswa yang dapat menyebabkan kesulitan belajar meliputi tingkat inteligensia pada umumnya yang rendah, bakat terhadap mata pelajaran yang rendah, minat belajar, dan motivasi yang kurang. Faktor eksternalnya, faktor eksternal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa berupa guru, kualitas pembelajaran, instrumen dan fasilitas pembelajaran, serta lingkungan sosial dan alam. Sedangkan menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, faktor eksternal yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa yaitu yang pertama, faktor non-sosial. Faktor non-sosial yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa dapat berupa peralatan belajar atau media belajar yang kurang baik atau bahkan kurang lengkap, kondisi ruang belajar kurang layak, dan waktu pelaksanaan proses pembelajaran yang kurang disiplin. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu perilaku anak yang mengalami kesulitan belajar. Beberapa perilaku yang umum terjadi pada anak seperti temper tantrum, hiperaktif, repetitif, pasif, hingga menentang pada usia tertentu dan level tertentu, perilaku-perilaku tersebut masih dapat dianggap normal. Bila telah melewati batas usia dan level normal, perilaku ini dapat menyebabkan gangguan mental hingga emosional seperti kesulitan berbahasa, ekspresif, dan reseptif, gangguan proses sensorik yang bisa mengakibatkan problem kesulitan belajar,
kurang percaya diri, cedera berulang, dan masalah berat badan. Sebenarnya gangguan ini dapat dilihat dari gerakan atau respon anak ketika berada di lingkungan rumah, sekolah, hingga pergaulan sehari-hari. Penting bagi orang tua tidak pernah berhenti mengobservasi perilaku anak seperti setiap harinya. Perilaku ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa di antaranya adalah emosional, nilai atau norma, dan genetika. Perilaku inilah yang kemudian membentuk 5 komponen seperti proses belajar, yaitu konsentrasi, ketelitian, tempo kerja, percaya diri, dan kemandirian. Bila buah hati mengalami kesulitan belajar karena gangguan perilaku, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, seperti penanganan ahli, pola asuh tepat, dan tentunya memilih sekolah yang tepat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.